Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan pertemuan kembali dengan saya, Beni Wicaksono. Hari ini kita menyampaikan kuliah kedua dari mata kuliah Manajemen Risiko atau FPP 983. Yang kedua ini topiknya adalah tipe-tipe risiko bisnis. Ini nama saya lengkap, Dr. Beni Wicaksono MM. Email saya bisa diakses di apa namanya email sebagai berikut: Beni Wicaksono dan seterusnya. Hari ini, kesempatan ini kuliah hari ini kita punya 6 eh, subbab ya yang kita akan bahas di dalam jenis-jenis risiko ini. Yang pertama konsep risiko bisnis, yang kedua klasifikasi risiko organisasi, yang ketiga 5 jenis risiko utama, dan yang keempat kerangka analisis risiko, yang kelima studi kasus dan diskusi, dan terakhir dan, membahas sedikit kuis. Tapi itu nanti kita tayangkan di dalam form terpisah. Nah, sebagai pengantar, organisasi modern beroperasi dalam lingkungan yang kompleks dan penuh ketidakpastian. Minggu lalu sebagai pengantar juga sudah kita sampaikan ya, setiap keputusan bisnis mengandung potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Risiko tidak hanya berasal dari faktor eksternal, perubahan ekonomi global, perkembangan teknologi, tapi juga dari faktor internal seperti kesalahan manajemen, proses operasional yang tidak efisien, dan kelemahan sistem pengendalian. Pemahaman terhadap berbagai jenis risiko membantu manajemen merancang strategi mitigasi efektif. Nah, tujuan pembelajarannya yang kita akan lakukan hari ini, yang pertama, setelah mahasiswa belajar ini mampu satu menjelaskan konsep risiko itu sendiri, yaitu kita harapkan Anda semua memahami risiko dalam konteks bisnis modern. Setelah minggu lalu kita antarkan, kita berharap jenis-jenis risiko ini menjadi satu hal yang Anda harus paham. Yang kedua, mengidentifikasi jenis risiko, mengenali berbagai jenis kategori risiko organisasi. Yang ketiga, memahami karakteristik risiko yang yang berjenis risiko strategis, operasional, dan keuangan. Yang keempat adalah menganalisis dampak risiko itu sendiri, dampak risiko terhadap kinerja organisasi. Yang kelima, menganalisis studi kasus. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Kita paham ini konsep risiko dalam bisnis. Definisinya minggu lalu juga kita sampaikan ya, ini adalah kemungkinan terjadi peristiwa yang dapat mempengaruhi kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan strategis dan operasional. Dan perspektif modern, risiko juga dapat menciptakan peluang. Itu minggu lalu. Nah, karakteristik risiko bisnis itu apa? Satu, memiliki probabilitas terjadinya. Jadi, probabilitasnya jelas, memiliki potensi dampak. Jadi ada probabilitas, ada dampak. Dua ini yang selalu kita pakai dalam mengukur risiko itu sendiri. Dapat mempengaruhi tujuan organisasi. Nah, aspek ketiganya itu. Yang keempat, dapat dikelola melalui strategi manajemen risiko. Jadi bedanya manajemen risiko dengan gambling itu ada strateginya untuk bisa dikelola. Ya. Contohnya apa? Penurunan permintaan pasar, gangguan rantai pasokan, serangan cyber, perubahan regulasi, atau mungkin adanya fraud, gitu ya, atau mungkin adanya risiko likuiditas, nggak mau belum bayar dan sebagainya. Itu semua adalah risiko dalam bisnis. Klasifikasi risiko organisasi. Risiko organisasi diklasifikasikan ke dalam kategori utama untuk membantu memenuhi sumber risiko dan menentukan strategi yang tepat. Klasifikasi ini digunakan dalam kerangka ERM atau Enterprise Risk Management. Yang kata kuncinya apa? Risiko strategis, operasional, keuangan, kepatuhan, dan reputasi. Minggu yang lalu sudah kita sampaikan mengenai apa namanya jenis risiko ini. Ini klasifikasi risiko organisasi. Risiko strategis yang pertama nih, yang pertama. Apa itu? Yaitu risiko yang berkaitan dengan keputusan strategi organisasi. Biasanya muncul akibat kesalahan dalam perencanaan atau implementasi strategi bisnis. Risiko ini memiliki dampak signifikan terhadap keberlangsungan organisasi. Contohnya kegagalan ekspansi, gagal memasuki pasar baru, perubahan konsumen, bergeser preferensi pelanggan, nggak diantisipasi, seperti Kodak ya, itu nggak diantisipasi. Ternyata begitu diperkenalkan digital, orang sudah nggak mau lagi ke analog gitu ya.
inovasi pesaing, teknologi baru dari kompetitor. Misalkan ada jenis produk baru yang disenangi konsumen, nah itu harus invest teknologi baru gitu. Nah itu yang lama jadi ketinggalan. Kesalahan manajemen keputusan strategis yang keliru. Contohnya di perbankan ya, Anda perbankan itu punya RBB atau rencana bisnis bank yang dibuat bulan November setiap tahun. Diajukan ke OJK. Rencana Anda itu harus mencapai apa saja. Kemudian kalau Anda dalam evaluasi, dia evaluasi tiap 3 bulan. Kemudian dalam di triwulan satu dilihat, oh masih tercapai secara persentase masih oke. Kalau sampai akhir tahun ternyata tidak ada yang tidak tercapai, nah disitulah jika kemudian turun tangan untuk bisa memberikan penilaian, oh bagaimana. Nah ini nilainya ada risiko strategis. Risiko operasional, yaitu adalah risiko yang berasal dari proses internal organisasi. Ada 4 hal ya, proses internal, sumber daya manusia, sistem teknologi, dan terakhir kejadian. Risiko ini sering terjadi dalam kegiatan operasional sehari-hari. Contohnya, karena sistem IT, Anda semua udah tahu ya, bagaimana sebuah bank itu diretas oleh ransomware, gangguan pada infrastruktur, teknologi informasi, atau mungkin kesalahan masuk manusia, human error dalam proses operasional, atau adanya fraud, ya, gangguan operasional, yaitu termasuk kerusakan mesin dan peralatan. Yang nggak kalah penting ada faktor luar. Apa itu faktor luar? Yaitu bencana alam misalkan ya, quake atau mungkin banjir yang luar biasa gitu ya, sehingga menenggelamkan atau mengurung satu bank sehingga nggak bisa berjalan. Atau mungkin ada perampokan ya, eh, apa namanya, bribery ya, atau kita lihat adanya kejahatan-kejahatan ya yang sifatnya fisik. Risiko keuangan, yaitu risiko yang timbul berkaitan dengan kondisi keuangan organisasi dan mencakup 3 jenis utama. Satu, risiko pasar, dua, risiko kredit, tiga, risiko likuiditas. Gitu. Nah, ini bisa terjadi risiko pasar perubahan 4 hal. Satu, nilai tukar, dua, suku bunga, yang ketiga harga komoditas, dan yang terakhir adalah harga saham. Nah, itu 4. Nanti kita lebih spesifik di minggu tertentu kita akan bahas. Ini bisa mempengaruhi posisi keuangan organisasi. Adapun yang kedua, jenis risiko keuangan dan risiko kredit. Kemungkinan pihak lain gagal memenuhi kewajiban kepada organisasi atau risiko kredit karena terkonsentrasi pada apa namanya jenis kredit tertentu. Sehingga ketika ada masalah itu akan berakibat pada risiko besar keuangan dari suatu perusahaan atau perbankan. Yang ketiga adalah risiko likuiditas, yaitu ketidakmampuan organisasi memenuhi kewajiban jangka pendek tepat waktu. Nah, risiko kepatuhan, apa itu? Risiko kepatuhan muncul ketika orang yang tidak mampu memenuhi kewajiban atau standar industri. Risiko ini dapat menyebabkan sanksi hukum dan kerugian dari reputasi. Apa saja jenisnya? Contohnya pelanggaran regulasi pemerintah, pelanggaran standar industri, kegagalan pelaporan, atau mungkin Anda tidak bisa memenuhi apa namanya hukum tertentu tentang perlindungan konsumen atau tentang perlindungan data dan sebagainya. Itu banyak sekali ya. Itu pelanggaran regulasi pemerintah yang eh, mengkhawatirkan kalau kita tidak kelola, yang bisa dispanish dan bisa berhenti berusaha. Jangan lupa kemarin ada penggerbekan apa namanya toko emas misalkan ya, dihitung disinyalir menyalurkan atau menjual barang tambang ilegal. Itu selesai langsung izinnya beredar dan kemudian barangnya diambil sama kepolisian sebagai barang itu mengkhawatirkan kalau risiko tidak patuh. Berikutnya ada risiko reputasi, yaitu dampak reputasi buruk, kehilangan kepercayaan pelanggan, penurunan perusahaan, kehilangan investor. Contoh risiko reputasi yaitu skandal perusahaan, produk cacat yang beredar di pasar, keluhan pelanggan yang viral di media sosial, dan seterusnya. Ini banyak sekali di perbankan juga begitu ya. Ketika kemudian ada bank apa dalam penagihan itu ada masalah, maka banknya bisa atau mungkin ada cerita bahwa bank ini terkait dengan isu tertentu bisa diras, bahaya. Kerangka analisis risiko bisnis, ada identifikasi, ada tentukan kemungkinannya,
ada juga diukur dampaknya dan prioritas risikonya sendiri. Contoh studi kasusnya yang hari ini kita bisa sampaikan secara singkat, Facebook. Data statistik tahun 2018, Facebook di sini membayar miliaran US dollar karena mereka menggunakan konsultan Cambridge Analytica ini memproses akses ke data jutaan pengguna Facebook tanpa usulan yang jelas. Jadi apa dampaknya untuk Facebook? Penurunan kepercayaan dan investigasi dari regulator. Analisis kasus di Facebook yang pertama jenis risiko yang muncul, gagal identifikasinya, strategi pencegahannya. Risiko yang muncul ini adalah reputasi, kepatuhan, operasional. Gagal identifikasi karena salah mengantisipasi risiko sehingga terjadi skandal. Strategi pencegahannya harusnya ya itu dilakukan analisis dulu, jangan langsung ambil keputusan. Ini disarankan diskusi kelasnya ini risiko penurunan perusahaan teknologi, memantau risiko reputasi, risiko operasional diabaikan. Ini bisa dibahas nanti ringkasan materinya berbagai jenis risiko. Tadi kita bahas ya, mengenai pencapaian tujuan bisnis, 5 kategori utama yaitu strategi operasional, keuangan, kepatuhan, dan reputasi. Terakhir strategi mitigasi bisa ini merancang strategi mitigasi yang lebih efektif. Ini referensi yang kita pakai masih sama dengan yang referensi dari pertemuan yang pertama. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.